Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita kali ini, yaitu konfigurasi PIN AVR ATmega 16. Nah, ini konfigurasi PIN-nya. Akan kita bahas konfigurasinya secara umum saja. Oke, ini gambar IC-nya ya, ATmega 16A. Nah, versi yang terbaru dari ATmega 16 itu ATmega 16A. Oke, ini gambarnya ya. Nah, kakinya PDIP atau Plastic Dual Inline Package. P yang depan ini plastik ya, plastik. DIP Dual Inline Package. Nah, ini kanan kiri kakinya. Oke, langsung saja. Konfigurasi pin ATmega 16 dengan kemasan atau packaging 40 pin. Ini totalnya 40 pin, nomor 1 ke bawah sampai 20, terus ke atas sampai 40 di sini. Dual inline package dapat dijelaskan fungsi dari masing-masing pinnya semakin sebagai berikut. Nah, ini kita lihat satu persatu. Ada pin yang namanya VCC di situ. Nomor 10 ini pinnya VCC. Digunakan untuk apa pin VCC ini? Merupakan pin yang berfungsi sebagai masukan catu daya. Kalau ATmega 16 di sini, ATmega 16 di sini catu dayanya sama dengan 5 volt. 5 volt. Selanjutnya pin GND atau ground di sini ya. Nah, ini merupakan pin ground atau 0 volt di sini, ground. Pinnya terhubung dengan ground. Selanjutnya yang nomor 3 ini ada port A. Port A mulai PA0, nomor 40 ini PA0 sampai PA7. Merupakan pin input output dua arah dan pin masukan ADC atau pin input ADC. Nah, ini tabelnya untuk port A, port A0 sampai port A7 ini. PA0 sampai PA7. Di sini juga sama PA0 sampai PA7. Oke, selain dia sebagai input output digital, pin ini selain digunakan sebagai input output digital, pin ini juga bisa digunakan sebagai input ADC atau analog to digital converter, berarti inputnya analog. Semua pin A ini memiliki input analog, yaitu fungsi lain selain input digital ya, dia juga bisa sebagai input analog. Nah, ini alternate function, ini fungsi alternatif. Ya, selain input output digital, dia juga input ADC. Nah, di sini ADC input channel, ADC input channel. Nah, di sini sampai ke bawah. Oke, itu untuk port A. Selanjutnya kita lanjutkan ke port B. Nah, port B merupakan pin input output atau I/O ya, I/O dua arah dan pin fungsi khusus. Jadi mulai PB0 sampai PB7 di sini. Nah, pin nomor 1 PB0 sampai PB7 nomor 8. Nah, kita lihat dulu PB7 dari atas ya. Di sini keterangannya di tabel ini port B pins alternate function. Jadi fungsi lain dari port B selain input output digital, dia juga memiliki fungsi lain, fungsi alternatif. PB7 adalah SCK. SCK di sini. Nah, SCK yang ada dalam kurung semua ini adalah fungsi lain ya. Yang ada dalam kurung semua ini fungsi lain. Semua mulai port A sampai port D ini sama. Jadi fungsi lain semua. Yang PD, PC, atau PA itu fungsi utamanya seperti itu. Oke, SCK di sini fungsi lain dari PB7 yaitu SCK. SCK itu apa? SPI Bus Serial Clock atau clocknya komunikasi serial SPI. SCK. Selanjutnya PB6, port B yang ke-6 di atasnya ini ada MISO. MISO. Nah, MISO ini SPI Bus Master Input Slave Output. Nah, jadi dia master
input. Nah, jadi sebagai inputan ke IC ini jika berlaku sebagai master ya, master input slave output. Master input slave output. Selanjutnya PB5 MOSI atau master output slave input. Nah, atau sebagai outputan di sini. MOSI PB5 ini sebagai outputan, master output slave input. Selanjutnya PB4, dia SS di sini. Nah, ada tanda barnya berarti dia aktif low biasanya. Jadi kalau SS, saya tulis ulang seperti ini, ada barnya di atasnya berarti dia aktif low. Jadi ini akan aktif, pin ini akan aktif sebagai slave jika dikasih tegangan 0. Nah, aktif low, aktif saat logikanya 0, logiknya 0. Merupakan SPI slave select input. Nah, merupakan input untuk memilih ya. Input untuk slave, mohon maaf, input untuk slave. Jadi jika IC ini sebagai slave, bukan master ya, maka pin SS ini sebagai gerbang untuk mengaktifkan komunikasi SPI-nya dengan master. Jadi seperti itu. Sebagai gerbang atau sebagai kuncinya di sini. SS. Jika SS ini high, maka SPI-nya tidak aktif. Kalau SS-nya low, maka SPI-nya aktif gitu saja. Karena dia ada barnya, maka dia aktif low. Terus PB3 ini, nah PB3 di sini kaki nomor 4 AIN analog input 1, AIN 1 analog input 1. Maksudnya di sini adalah analog komparator negatif input atau input negatif, atau kalau di op-amp namanya input inverting. Nah, di sini dinamakan input negatif. Jadi input komparator analog negatif. Jadi itu input komparator analog negatif. Atau input negatif komparator analog ya, input negatif komparator analog. Selanjutnya ada dua fungsi PB3 ini, ada OC0, output compare 0, output compare 0. Atau di sini lebih jelasnya timer counter 0, output compare match output. Nah, timer counter 0 output, compare match output. Nah, jadi ini juga bisa digunakan untuk output pin output PWM, pin output pulse width modulation. Biasanya kita memanfaatkan untuk mengendalikan kecepatan motor seperti itu. Biasanya seperti itu. Salah satu fungsinya dari OC0 ini ya, salah satu fungsinya. Oke, selanjutnya PB2. PB2 ini di kaki nomor 3, dia juga memiliki fungsi alternatif double ya. Yang pertama yaitu AIN 0, analog input 0, di mana penjelasannya yaitu analog komparator positif input. Nah, positif input ini kalau dalam op-amp, karena ini kan komparator berarti op-amp ya, komparator analog berarti op-amp. Biasanya dinamakan input non inverting. Kalau yang atas tadi input inverting, kalau positif input berarti input non inverting gitu. Ini analog komparator atau input positif komparator analog. Dan fungsi lainnya di PB2 ini dia adalah INT2 atau interupsi eksternal kedua sebagai input interupsi eksternal kedua, interrupt eksternal 2 gitu aja boleh, sebagai input eksternal interrupt 2. PB1 di sini namanya T1 di sini ya, kakinya namanya T1, fungsi alternatifnya, fungsi lainnya yaitu T1. Apa itu T1? Yaitu timer counter 1 eksternal counter input, sebagai inputan ya.
input counter eksternal pada timer counter 1, itu PB1. Selanjutnya port B yang terakhir itu PB0, kaki nomor 1 ini, kaki pertama dari microcontroller. Fungsinya ini sebagai T0, yaitu timer counter 0 external counter input. Nah, mirip dengan yang PB1, tetapi ini timer counternya 0, T0. Input counter eksternal timer counter 0. Timer counter yang ke-0. Nah, ada fungsi lainnya juga, ada dua di sini, yaitu XCK, USART external clock input output. External clock untuk USART, khusus untuk USART. Nah, USART ini kan bisa bekerja sinkron dan asinkron ya. Sinkron. Nah, bisa juga dia bekerja yang asinkron. Yang banyak digunakan yang kedua ini nih. Banyak digunakan. Jika Anda menginginkan komunikasi USART menggunakan clock eksternal, maka Anda akan masuk pada mode sinkron. Tujuannya apa? Clock ini tujuannya untuk mensinkronisasi komunikasi USART. Ya, jadi seperti itu. Kalau asinkron kita tidak menggunakan XCK ini atau yang ada pada PB0. Yang umum digunakan yang kedua ini. Ya, kita nggak membutuhkan XCK. Jadi clocknya sudah di-generate secara independen di masing-masing IC-nya. Kalau XCK ini dari eksternal ya, external clock input output untuk USART pada mode sinkron, Nah, membutuhkan XCK. Oke, selanjutnya port B, kita ke port C. Port C, mulai port C0 sampai port T7 merupakan pin input output dua arah dan memiliki fungsi khusus juga. PC0, di sini PC0 kaki nomor 22 ya, PC0 sampai PC7 kaki nomor 29. Oke, kita lihat untuk PC7. Oke, yang pertama kita lihat PC7 dulu. PC7 atau port C yang ke-7 di sini, yaitu TOSC 2. TOSC 2 atau timer osilator pin 2. Nah, TOSC 2 ini digunakan sebagai output ya, output osilator. Output osilator atau output osilator. Output osilator. Nah, sedangkan TOSC 1 ini, saya bahas langsung dua, TOSC 2 dan TOSC 1. TOSC 1 pada pin PC6 di sini. Nah, ini sebagai input osilator. Intinya dari pin TOSC 1 dan TOSC 2 ini merupakan pin yang nantinya dihubungkan dengan kristal eksternal. Kristal sebagai osilator eksternal. Khususnya untuk timer counter 2. Jadi untuk timer counter yang kedua, nah, pada saat Anda membutuhkan clocknya itu asinkron. Nah, jika clocknya yang Anda kehendaki untuk timer counter 2 ini asinkron, maka Anda bisa menggunakan PC7 dan PC6. Nah, PC7 dan PC6 ini dihubungkan dengan kristal eksternal sebagai osilatornya. Nah, TOSC 2 ini berlaku sebagai output osilatornya dan TOSC 1 ini sebagai input osilatornya. Jadi seperti itu. Atau langsung keduanya jika Anda berkehendak ya,
clocknya itu asinkron untuk timer counter 2, maka langsung saja dihubungkan dengan kristal eksternal TOSC2 dan TOSC1. Dan pada saat seperti itu, kondisi seperti itu, maka PC7 dan PC6 ini tidak bisa digunakan untuk I/O standar ya. Tidak bisa digunakan untuk port I/O. I/O standar ya, bukan I/O-nya osilator atau clock. I/O standar. Jadi tidak bisa. Nah, kalau sekali Anda menginginkan mode TC2, timer counter 2 dengan clock asinkron. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada PC5 di sini PC5, port C5. Saya langsung ya PC5, PC4, PC3 dan PC2. Karena ini semuanya JTAG ya, ada hubungannya dengan JTAG. Nah, PC5 di sini, nah, TDI, PC4 TDO, PC3 TMS, PC2 TCK. Nah, di sini sama ya. PC5, TDI, PC4 TDO, PC3 TMS dan PC2 TCK. Oke, JTAG sendiri untuk singkatan JTAG sendiri ya, saya tulis di sini. JTAG G ya, JTAG. Nah, ini singkatannya Joint Test Action Group. Joint Test Action Group, JTAG. Nah, tes data in sebagai input data, tes data out sebagai output datanya, tes mode select untuk memilih mode ya, untuk memilih mode testingnya, dan ini tes clock. Nah, untuk clock testing JTAG-nya. Nah, sebenarnya JTAG pada AVR ini digunakan untuk apa sih? JTAG di sini digunakan untuk mendebug program, untuk mendebug program Anda langsung dari PC. Jadi dengan JTAG ini Anda bisa menjalankan codingan Anda di PC, yang mana PC ini langsung terhubung dengan mikrokontroler ATmega 16. Ya, Anda jalankan program Anda step by step. Anggap saja per baris. Program Anda dijalankan di situ dan memungkinkan Anda untuk membaca nilai dari suatu register atau menulis nilai pada register. Ya, jadi Anda juga bisa mengecek nilai yang ada di register atau pada variabel. Jadi setelah melewati baris ini nilai variabelnya berapa? Setelah melewati baris anggap saja ke 50, nilai variabelnya berapa? Setelah melewati baris di coding Anda itu baris ke 10, nilai variabel dan registernya berapa? Jadi Anda bisa mengecek step by step, mendebug program menggunakan kaki yang namanya JTAG ini. JTAG ini berada pada PC5, PC4, PC3 dan PC2. Ya. Jadi untuk mengetes apakah program ini sudah sesuai yang Anda inginkan. Jadi seperti itu. Jadi JTAG ini juga mempermudah Anda ya. Jadi Anda dalam melihat melihat jalannya program Anda itu tidak butuh atau tidak membutuhkan yang namanya LED atau LED atau 7 segment sebagai indikator atau LCD sebagai indikatornya juga ya, sebagai indikator. Jadi Anda bisa merun program Anda menggunakan pin JTAG ini. Nanti mungkin ada seperti USB downloader itu ya, penghubungnya yang terhubung dengan komputer, sehingga Anda bisa merun program Anda step by step, sedikit-sedikit, per baris, nilai variabel ini berapa, anggap saja variabel A.
Saya punya nama variabel A. Nah, ini nilainya berapa pada saat di baris 10. Nah, variabel B nilainya berapa pada saat di baris 12. Anggap saja seperti itu. Jadi lebih interaktif. Anda bisa mengecek coding Anda step by step. Tidak cuma mengecek tadi ya, bisa menulis nilainya juga. Oke, itu seputar tentang JTAG yang mana kakinya terletak pada PC5, PC4, PC3, dan PC2 sebagai fungsi alternatifnya. Oke, selanjutnya ada PC1 dan PC0. Untuk PC1 dia SDA. SDA ini serial data, dan PC0 ini ada SCL, serial clock, di mana ini digunakan untuk two wire ya, komunikasi two wire, TWI, two wire interface atau I2C. Nah, I2C kan membutuhkan dua kaki ya, yaitu SDA dan SCL. TWI atau I2C. Ada SDA dan SCL. SDA ini untuk datanya, SCL ini untuk clock-nya. Selanjutnya kita tadi sudah di port C ya, sekarang yang port D. PD0 sampai PD7. PD0 sampai PD7 merupakan pin input output dua arah dan fungsi khususnya atau fungsi alternatifnya. PD0 di sini sampai PD7 ini, melangkah ini ya. Kaki nomor 21 ini PD7. Jadi PD0 sampai PD6 di sisi sebelah kiri, PD7-nya di kanan paling bawah. Ini ya. Oke, kita lihat PD7 dulu. Di situ ada namanya OC2. Nah, tadi ada OC berapa ya? OC0 mungkin. OC0 di PB3 ini ada OC0. Sekarang ada OC2. Timer counter output, compare match output. Nah, biasanya digunakan juga sebagai PWM, pulse width modulation di sini. Atau bisa digunakan compare match output juga. Yang umum biasanya orang-orang menggunakan sebagai output pin PWM-nya untuk mengendalikan motor DC atau motor servo. Terus ada PD6. PD6 di sini ICP. ICP input capture pin. Input capture pin. Jadi pin yang digunakan untuk mengcapture ya, mencuplik suatu sinyal. Nah, ini akan dimasukkan pada timer counter 1, di mana timer counter 1 ini adalah timer counter yang memiliki bit sebesar 16. Kalau timer counter 2 sama timer counter 0 dia cuma 8 bit. Kalau yang timer counter 1 ini 16 bit. Input capture pin, ICP. Nah, itu ICP-nya timer counter 1 ya. Selanjutnya PD5 dan PD4 ini OC1A dan OC1B. Nah, ini juga bisa digunakan untuk PWM. PWM. Nah, bisa digunakan untuk PWM. Timer counter 1. Mohon maaf sebelumnya. Oke, di OC1A ini miliknya timer counter 1 output compare A match output. Jadi untuk timer counter 1 ini dibagi dua ya, ada timer counter 1A dan timer counter 1B. Nah, yang OC1A ini miliknya timer counter 1A. Nah, biasanya digunakan untuk PWM juga. Begitu juga yang timer counter 1B itu digunakan untuk PWM juga. Nah, seringkali orang kan menggunakan untuk motor DC. Anggap saja Anda berkecimpung di bidang robotika, terutama di mobile robot, yang mana dia membutuhkan dua roda ya, dua roda kanan kiri untuk menjalankan mobile robotnya. Anggap saja seperti itu. Umumnya orang akan menggunakan OC1A dan OC1B. Nah, OC1A dan OC1B. Nah, boleh Anda bolak-balik motor kanan atau motor kiri, entah itu OC1A kanan atau OC1B yang kiri
atau sebaliknya boleh. Nah, ini bisa digunakan untuk output PWM untuk mengendalikan kecepatan motor atau mengendalikan sudut servo, sudut putaran servo. Selanjutnya PD3 di sini ada PD3, ada INT1 dan PD2 juga ada INT0. PD3 dan PD2 ada INT1 dan PD2 ada INT0. Untuk PD3 external interrupt 1 input dan PD2 external interrupt 0 input. Nah, fungsi ini adalah sebagai input interupsi eksternal. Fungsinya adalah sebagai input interupsi eksternal. Nah, ini ada INT1, INT0, tadi ada juga INT2. Nah, biasanya ini bisa salah satu fungsinya ya, bisa sebagai input dari rotary encoder. Nah, atau encoder atau rotary encoder. Itu kan 1010. Biasanya untuk menghitung pulse. Jumlah pulsnya berapa? Dari putaran motor itu jumlah pulsnya berapa? Anda bisa secara langsung menggunakan INT1 juga bisa, INT0 juga bisa. Tergantung kebutuhannya. Nah, ini langsung bisa dipakai, bisa diakses nanti. INT0 dan INT1. Atau dari push button juga bisa. Atau yang tadi saya katakan untuk input rotary encoder bisa. Atau dari push button. Atau dari komponen-komponen lain, mungkin limit switch yang Anda gunakan boleh. Limit switch juga bisa, tergantung kebutuhannya. Kalau di dunia robotika biasanya Anda membutuhkan rotary encoder untuk mengetahui kecepatan putaran dari suatu motor. Nah, Anda bisa memanfaatkan pin INT1 atau INT0 atau INT2. Jadi seperti itu. Untuk menghitung pulsnya dan dikonversi nantinya menjadi RPM atau kecepatan motor. Selanjutnya PD1 dan PD0. Ini adalah PD1 dan PD0, fungsi lainnya itu sebagai USART. Pin PD1 sebagai TXD, ini TXD, dan PD0 sebagai RXD. TXD ini USART output pin atau transmitter ya, TX itu transmitter. Jadi sebagai pin output USART sebagai transmitternya TXD. PD0 RXD USART input pin sebagai pin input USART atau receiver. Ini transmitter. RXD ini receiver, penerima. Ini pengirim. Ini penerima. Nah, itu. Oke. Untuk port A, B, C, D sudah kita bahas. Selanjutnya sisanya di sini. Oke. Nomor 7 ini ada pin reset, merupakan pin yang digunakan untuk mereset microcontroller. Jadi agar microcontrollernya berjalan dari awal, programnya yang ada di microcontroller itu bisa berjalan dari awal, Anda bisa menggunakan pin reset ini. Nah, ada tandanya ini ya, ada tandanya bar ya, reset bar. Berarti pin reset yang nomor 9 ini adalah active low. Nah, active low. Jadi kalau dikasih 0, maka microcontroller Anda akan mereset. Kalau nggak mau reset, nah, maka dikasih high. Biasanya di sini dihubungkan dengan push button. Oke, ada extal 1 dan extal 2. Di sini ada extal 1 dan extal 2. Kaki nomor 12 dan 13. Ini 12, 13. Merupakan pin masukan clock eksternal, biasanya dihubungkan dengan kristal. Entah itu 8 MHz, 4 MHz, atau 11,0 berapa MHz, atau bahkan maksimal 16 MHz. Ini yang
di atas 8 ini itu bisa support pada ATmega 16 tanpa embel-embel L. Kalau ATmega 16L itu maksimal 8 mega, maksimal ini. Bisa dipakai ini atau ini. Kalau yang ATmega 16 saja tanpa embel-embel L, Anda bisa lebih dari 8 MHz dan maksimal 16 MHz untuk kristal atau ekstalnya. AVCC merupakan pin masukan tegangan untuk ADC. AVCC ini pin input tegangan ADC. Dan ada RF, tegangan referensi, merupakan pin masukan tegangan referensi ADC. Jadi AVCC dan RF ini nanti digunakan pada saat Anda mengakses pin ADC atau analog to digital converter. Jadi seperti itu untuk konfigurasi pin pada AVR ATmega 16. Tadi sudah mulai VCC, ground, port A, port B, port C, port D, dan ini reset, Xtal 1, Xtal 2, AVCC, dan RF. Oke, selanjutnya setelah kita membahas konfigurasi pin ya, selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur microcontroller AVR RISC pada video selanjutnya. Terima kasih.